Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Alia Putri dengan NIM 2203539 akan mempresentasikan tugas dasar-dasar ilmu pendidikan yang bertemakan relevansi konsep pendidikan Rahma El Yunisia dan Ki Hajar Dewantara dengan dosen pengampu Dr. Randa Eldarni MPD dan Rosmaria MPD. Konsep pendidikan Rahma El Yunisia. Biografi Rahma El Yunisia. Rahma El Yunisia lahir pada hari Jumat 1 Rajab 1318 Hijriah atau 26 Oktober 1900 Masehi di Padang Panjang dan wafat pada hari Rabu 9 Zulhijjah 1388 Hijriah atau 26 Februari 1969 Masehi. Ia anak bungsu pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Ayahnya merupakan seorang ulama dan sekaligus qadhi di Pandai Sikat. Kakeknya bernama Imanuddin, seorang ulama ahli falak dan pemimpin tarekat Naksabandiyah di Minangkabau. Relevansi pemikiran dan prinsip Rahma El Yunisia dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Ini merupakan konsep pendidikan yang mendasar menurut Rahma El Yunisia. Ini merupakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang memposisikan manusia pada posisi yang sama. Tujuan ideal ini menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Proses ini dilakukan sejak manusia berada dalam rahim sampai meninggal dunia. Rahma ingin menawarkan kepada anak-anak perempuan pendidikan sekuler dan agama yang setara dengan pendidikan yang tersedia bagi kaum laki-laki, lengkap dengan program pelatihan dan keterampilan yang berguna, sehingga kaum perempuan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Mendirikan Madrasah Li Al-Banat untuk merealisasikan konsepsi yang digagasnya dan mewujudkan cita-citanya, Rahma El Yunisia membangun Madrasah Li Al-Banat dengan nama Dinia Putri School, Padang Panjang. Pendirian lembaga pendidikan ini memiliki tujuan untuk membentuk putri yang berjiwa Islami, ibu atau pendidik yang cakap dan aktif, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian kepada Allah SWT. Tujuan Madrasah Dinia Putri lainnya menekankan urgensi pembentukan individu dalam hubungannya dengan tanggung jawab moral dan sosial. Sementara di sisi lain, kelihatannya lembaga ini memiliki konsistensi terhadap ajaran agama Islam. Dalam hal ini, pendidikan yang diterapkan berupaya membentuk pribadi-pribadi yang memiliki keterkaitan transenden atau ruh Islam. Di samping itu, lembaga pendidikan ini juga berupaya memberikan latihan kecakapan atau keterampilan guna memunculkan kreativitas dan realisasi peran kekhalifahan manusia di muka bumi. 3. Pembaharuan sistem pendidikan. Untuk memperbaharui sistem pendidikan, Rahma El Yunisia mengadakan beberapa studi banding di beberapa daerah untuk memperoleh masukan bagi menyempurnakan sistem pendidikan madrasahnya. Di antara hasil studi banding ini, ia memandang perlu melakukan modernisasi kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum pada institusi yang didirikannya. Sekolah ini menerapkan sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan pengajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara klasikal, serta memberi pelajaran keterampilan. Meskipun demikian, ilmu-ilmu agama tetap menjadi pelajaran pokok dan merupakan kekhususan sekolah ini. Keempat, pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam aktivitas proses pendidikannya, hal ini tampak pada usahanya untuk memberikan pendidikan keterampilan praktis bagi kaum perempuan. Keterampilan praktik tersebut antara lain keterampilan masak, bertenun, industri rumah tangga, olahraga, dan P3K kepada peserta didiknya. Secara komprehensif, pemikiran Rahma El Yunisia terlihat jelas pada konsep Tritunggal pendidikan perempuan, yaitu pendidikan di sekolah, pendidikan di asrama, dan pendidikan di masyarakat. Ia menganalisis pemikiran pendidikan Islam Rahma El Yunisia. Bila dianalisis lebih jauh, terlihat bahwa motivasi Rahma untuk membangun sekolah khusus putri dikarenakan Rahma melihat bahwa pendidikan yang ada saat itu belum menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita. Hal inilah yang dialami oleh Rahma sampai ia bertemu dengan sosok Haji Abdul Karim Amrullah. Perempuan dalam pandangan Rahma El Yunisia mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan adalah pendidik anak yang akan mengendalikan jalur kehidupan mereka selanjutnya. Rahma menggambarkan bahwa rumah tangga adalah tiangnya masyarakat.
dan tiang masyarakat adalah tiangnya negara. Atas dasar itu, untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki kedudukan perempuan, diperlukan pendidikan khusus kaum perempuan yang diajarkan oleh kaum perempuan sendiri. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan. Ia ingin memperlihatkan kepada kaum laki-laki bahwa wanita yang selama ini dipandang lemah dan rendah derajatnya dapat berbuat sebagaimana laki-laki, bahkan bisa melebihinya. Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan yang pertama ada asas kodrat alam. Asas ini mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Asas ini juga menegaskan bahwa setiap pribadi peserta didik di satu sisi tunduk pada hukum alam, tapi di sisi lain dikaruniai akal budi yang potensial baginya untuk mengelola kehidupannya. Yang kedua, asas kemerdekaan. Asas ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam kasana pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Yang ketiga, asas kebudayaan. Asas ini bersandar pada keyakinan kodrat bahwa manusia adalah makhluk budaya. Artinya, manusia mengalami dinamika evolutif dalam kasana pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Yang keempat, asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan bahwa seorang harus merasa satu dengan bangsanya dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh di Indonesia. Asas ini hendak menegaskan bahwa manusia di Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Dan C. Relevansi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan karakter yaitu usaha sadar yang dilakukan untuk mewujudkan sikap sosial manusia yang berakhlak mulia, sopan, religius, disiplin, tanggung jawab berdasarkan norma agama, norma hukum, tata krama, dan sosial budaya untuk mendewasakan manusia. Fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pengembangan berperan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi pribadi yang berperilaku baik. Fungsi perbaikan yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensial siswa yang lebih bermartabat. Yang ketiga, fungsi penyaringan yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan. Kesimpulan, Rahma El Yunisia adalah orang yang pertama mendirikan sekolah yang khusus bagi kaum wanita melalui lembaga yang didirikannya. Dia bercita-cita agar kaum wanita sanggup berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari untuk menjadi ibu, pendidik yang cakap, aktif dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, di mana kehidupan agama mendapat tempat yang layak. Cita-citanya ini dirumuskan dalam tujuan pendirian Diniyah Putri. Rahma El Yunisia sangat kuat pendiriannya dalam menanamkan jiwa agama di lembaga pendidikan yang dibangunnya. Ia juga tercatat sebagai orang pertama kali memiliki cita-cita mendirikan perguruan dan rumah sakit yang khusus untuk kaum wanita. Pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh pada jiwa dan perkembangan psikologi peserta didik dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran atau cipta, keindahan, rasa, dan kebaikan atau karsa pada anak. Dengan menggunakan sistem tripusat pendidikan dan sistem Among yang mempunyai fungsi dan peran dalam membentuk karakter atau pendidikan tanpa paksaan, sesuai dengan tingkatan usia dan perkembangan peserta didik. Tripusat pendidikan dan sistem Among sangat penting dalam membentuk karakter atau budi pekerti peserta didik, karena masing-masing dari nilai ini mempunyai fungsi dan peran sendiri dalam membentuk karakter siswa.